Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi, NIM 2001010707025, Lokal C PGMI 2020, dosen pengampu Ibu Rida Anissa MPDI. Di sini saya akan menyampaikan materi Ulumul Quran tentang Qosasul Quran. Berikut adalah penjelasan materi dari saya. Pengertian Qosasul Quran. Dari segi bahasa, kata kisah berasal dari bahasa Arab al-qososu atau al-qisatu yang berarti cerita. Ia berarti dengan tababu al-atsar, pengulangan kembali hal masa lalu. Kata al-qasas adalah bentuk masdar seperti yang tersebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 64 yang berbunyi, Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Sedang qasas juga bisa berarti berita atau kisah, seperti yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 111 yang berbunyi, "Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal." Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, nubuat kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, dan peninggalan jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan mempesona. Kisah dalam Al-Quran dari segi waktu. 1. Kisah hal gaib yang terjadi pada masa lampau, seperti kisah tentang dialog malaikat dengan Tuhannya mengenai penciptaan khalifah di muka bumi dalam surah Al-Baqarah, kisah tentang penciptaan alam semesta dalam surat Al-Furqan, kisah tentang penciptaan Nabi Adam dan kehidupannya di surga sebagaimana terdapat dalam surat Al-A'raf, dan lain. 2. Kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini, seperti kisah turunnya malaikat-malaikat pada malam Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar, kisah tentang kehidupan makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, atau iblis sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-A'raf, dan lain sebagainya. 3. Kisah-kisah hal gaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang, seperti kisah tentang akan datangnya hari kiamat yang dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah, kisah tentang nasib Abu Lahab kelak di akhirat yang dijelaskan dalam surah Al-Lahab, kisah tentang kehidupan orang-orang di surga dan orang-orang yang hidup di neraka yang diungkapkan dalam surah Al-Ghasyiyah, dan lain sebagainya. Kisah dalam Al-Quran dan dari segi materi. 1. Kisah para nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka pada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangan, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Misalnya kisah Nuh, Ibrahim, Musa, Harun, Isa, Muhammad, dan nabi-nabi serta rasul lainnya. 2. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya kisah seorang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati, kisah Taluk, Dib, dan Jalut, dua orang putra Adam, penghuni gua Zulkarnain, Harun, orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu, Ashabus Sabti, dan lain sebagainya. 3. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah seperti Perang Badar dan Perang Uhud dalam surah Ali Imran, Perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah, Hijrah, Isra, dan lain sebagainya. Faedah dan tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran secara umum bertujuan untuk mencipta kebenaran dan semata-mata untuk tujuan keagamaan. Pengulangan kisah dan hikmahnya.
menjelaskan kebalagan Al-Quran dalam tingkat paling tinggi, sebab di antara keistimewaan balaghah adalah mengungkapkan dalam sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda. 2. Menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran, sebab mengungkapkan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab, merupakan tantangan dahsyat dan bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Ketiga, memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat pada jiwa. Hal ini merupakan salah satu cara pengukuhan dan indikasi betapa besarnya perhatiannya. Pengaruh kisah-kisah Al-Quran dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam kisah-kisah Qur'ani terdapat lahan subur yang dapat membantu kesuksesan para pendidik dalam melaksanakan tugasnya dan membekali mereka dengan bekal kependidikan berupa peri hidup para nabi, berita-berita tentang umat dahulu, sunnatullah dalam kehidupan masyarakat, dan hal ihwal bangsa-bangsa, dan semua itu dikatakan dengan benar dan jujur. Para pendidik hendaknya mampu menyuguhkan kisah-kisah Qur'ani itu dengan uslub bahasa yang sesuai dengan tingkat nalaga pelajar dalam segala tingkatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.